Ya, buat teman-teman semua, tonton konten saya sampai kelar ya, biar nggak salah paham. Buat kadrun-kadrun, sama juga, sampai kelar juga, biar tambah puyeng. Detak! Sebuah poster acara kampus Institut Pendidikan Dalam Negeri atau IPDN Jatinangor dengan penceramah Ustadz Khalid Basalamah beredar di media sosial. Ini gambarnya. Di sudut kanan atas tertera nama acara yaitu Malam Pengantar Tugas Praja Utama Muslim. Ini udah jelas nggak ada hiburannya dangdutnya kayaknya nih. Lalu penceramah atau pengisi acara atau pematerinya tertera nama Khalid Basalamah. Saya ulang, Khalid Basalamah. Dengan judul ceramah, urgensi profesionalitas bagi ASN dalam perspektif Islam. Dan sesuai dengan poster itu, acara ini akan digelar di IPDN Jatinangor, Jawa Barat pada Jumat 17 Juni malam. Sepintas, bagi awam, bodoh amat. Tapi begitu melihat ada foto seragam pegawai negeri atau ASN di belakang poster ini, saya jadi tergelitik dan mendadak jadi berang. Bagaimana mungkin ada seorang Wahabi yang anti lagu Indonesia Raya dijadikan narasumber acara yang digelar di kampus tempat calon pegawai negeri? Bagaimana mungkin orang yang berseberangan dengan budaya-budaya Indonesia dijadikan panutan mahasiswa calon pejabat negara? Tersadar kita Wahabi sudah nyaris menguasai. Bagaimana tidak? Tersadar kita kecolongan sudah sangat dalam. Bagaimana enggak lembaga tempat mendadar anak-anak muda menjadi pengabdi bangsa ternyata justru menjadi ajang mendadar kader-kader pengasong khilafah. Saya ulangi, menjadi ajang mendadar kader-kader pengasong khilafah. Dan ini bukan baru hari ini. Saya coba makin masuk ke dalam, mengorek informasi, menguak tabir-tabir yang menyelimuti, dan saya merinding sendiri. Dan dugaan saya, IPDN telah menjadi sarang kelompok sejenis Hizbut Tahrir, menebar paham-paham anti demokrasi Pancasila, cenderung mengarah ke kaum intoleran, dan penyebaran paham inklusif, bahkan mengarah ke anti pemerintah. Kok bisa? Kenapa bisa? Ini dari menteri, rektor, dosen, sampai tukang kebunnya. Kemana? Matamu kemana? Apa iya kita justru membiayai dengan duit negara calon-calon perongrong ideologi Pancasila? Bayangkan dugaan saya, bukan hanya mahasiswa IPDN yang aktif atau yang biasa disebut Praja IPDN saja. Bahkan jaringan alumninya pun, atau yang biasa mereka sebut Purna Praja, sudah menjadi abdi khilafah. Yang mahasiswa yang aktif membentuk kelompok namanya Praja Cinta Sunnah. Yang sudah alumni membentuk kelompok namanya Purna Praja Mengaji. Dan ini terjadi. Kita sudah sangat terlambat. Bahkan kalau beberapa waktu lalu kita teriak ke pemerintah, awas Pak, banyak ASN yang sudah ikutan kelompok pendukung gerakan khilafah. Ini bahkan yang belum jadi ASN saja, ternyata sudah dijejali dengan paham itu. Saya jadi darah tinggi ya. Sebentar, saya ngopi dulu. Ya, siapa yang nggak darah tinggi? Entah mau mulai menyalahkan siapa atas kejadian ini. Saya mau menyalahkan Pak Jokowi. Justru di era Pak Jokowi lah hal-hal seperti ini dibongkar habis. Dan kemarin baru saja Pak Jokowi memberi tenaga tambahan buat Departemen Dalam Negeri, yaitu seorang wakil menteri. Bisa jadi ini ada kaitannya dengan bersih-bersih kementerian yang sangat penting itu dari sampah-sampah Wahabi. Mau menyalahkan Menteri Dalam Negeri? Nggak mungkin juga. Siapa nggak kenal Pak Tito Karnavian? Nama Jenderal Polisi Purnawirawan Tito Karnavian tidak asing di telinga masyarakat Indonesia.
Pak Tito sebelum jadi Menteri Dalam Negeri, sepak terjangnya cukup memukau. Sebelumnya beliau adalah Kepala Detasmen Khusus atau Densus 88 anti teror. Kemudian jadi Kapolda. Kemudian menjadi Kapolri. Lalu menjadi Menteri Dalam Negeri. Kita punya Menteri Dalam Negeri paling fenomena sepanjang sejarah Indonesia dari sisi kemampuan menghalau para embrio kaum radikal dan Wahabis di tubuh Kementerian Dalam Negeri, termasuk di IPDN. Jadi harusnya soal pencemaran ideologi di Praja IPDN ini tentu bukan salah Menteri Dalam Negeri. Lalu siapa? Kalau mau menyalahkan Menteri Pendidikan, apa iya ada kampus seperti ini dia nggak paham? Dengan banyaknya sekolah dan kampus tercemar dan terpapar paham Wahabis, radikalis, intoleran. Bahkan seolah kampus menjadi pusat pendidikan Sales Khilafah. Nadiem Makarim pastinya punya PR yang luar biasa ini. Lalu kembali ke soal paparan Wahabi di kampus IPDN ini. Tadi saya dengar soal kajian bersama Khalid Basalamah itu dibatalkan panitia. Sesuai pengumuman dari Rohis IPDN. Apa yang terjadi di sini? Reaksi keras kita yang masih ingin Indonesia bebas dari kaum Wahabi, apalagi kaum intoleran, kaum eksklusif, didengar. Kalau pejabat yang berwenang nggak dengar teriakan kita, berarti mereka budak. Alias hilang pendengaran nasionalismenya. Soal ginian kita memang harus main keras. Tapi tetap dalam koridor hukum. Kalau kita nyinyir soal Wahabi di IPDN ini, semata adalah karena kepedulian kita agar ASN ke depan memang menjadi abdi negara berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Bukan jadi cepunya HTI dan merusak ideologi negara. Justru dari dalam. Sudah sampai sejauh mana Wahabi menginsepsi PDN? Apa yang sudah pemerintah lakukan? Apa kiat yang pas untuk menghancurkan paham sesat untuk kedaulatan bangsa itu dari Indonesia? Kita kembali setelah yang satu ini. Selamat datang di Oposisi 69 FM bersama saya, Mas Supray. Tarik bambang, sedikit disenggol lapor polisi. Padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol, kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Yo, IPDN harus lakukan deradikalisasi ke praja-prajanya yang masih menyukai dakwah-dakwah penceramah Wahabi, Salafi, dan bibit radikalis. Ya, kita to the point aja deh. Nggak usah lama-lama. Mau ngundang ustadz yang jelas anti Pancasila dan budaya Indonesia itu seolah menegaskan siapapun pengusulnya sudah bisa dipastikan otaknya telah terinfeksi virus khilafah. Kita tahu, nggak mudah untuk masuk lembaga pendidikan milik Departemen Dalam Negeri ini. Masuk dengan seleksi ketat, dibiayai negara yang jumlahnya luar biasa. Dari ujung kaki sampai ujung kepala dibalut dengan duit rakyat. Begitu lulus, langsung penempatan kerja tanpa harus bawa map keliling pertokoan seperti lulusan kampus lainnya. Kurang apa coba? Kurang ajar kan? Ya jadi kurang ajar kalau kemudian setelah menjabat sebagai ASN dengan santainya beternak kaum Wahabi di sana sini, mentogut-togutkan pemerintah yang ngasih makan, mengharap-harapkan perilaku orang lain, mengkafir-kafirkan pemeluk agama lain. Sebentar. IPDN kan mau mencetak ASN berkualitas. Kenapa lulusannya ditenggarai jadi sales khilafah? Mending jadi sales properti, bos. Nggak nyusahin orang tua, nggak nyusahin negara. Ya, banyak laporan yang menyebutkan bahwa Purna Praja alias alumni ASN, maksudnya alumni IPDN ini, menjadi ASN beberapa angkatan ke belakang, diduga sebagai sebagian telah menjadi agen-agen Wahabi dan menjadi simpatisan ormas seperti HTI. Nah, kan artinya pada ASN yang aktif sekarang, dugaan banyak yang terpapar paham yang bertentangan dengan ideologi negara. Itu bisa sangat mudah dibuktikan. Kadang mereka yang sudah aktif di kementerian, di kantor-kantor Pemda, akan berusaha menguasai rumah ibadah dulu. Minimal jadi marbot. Kasus IPDN yang telah terpapar Wahabisme ini bisa saya analisa sebagai berikut. IPDN harus segera bebenah. Kembalikan IPDN menjadi kawah candra di muka atau tempat pengembelengan praja-prajanya
buat jadi pengurus dan pelayan masyarakat. Bukan jadi kader-kader pengkhianat Pancasila. Yang berikutnya adalah lakukan mandi wajib ideologi. Potong satu generasi, satu angkatan, atau 2 angkatan, atau 3 angkatan, atau semampu institusi pendidikan ASN ini sehingga bersih lahir batin dan siap kembali melahirkan kader-kader pengabdi negara. Bukan rongrong Pancasila. Kemudian tegakkan hukum. Telusuri, kupas sampai detil siapa pembawa petaka ideologi ini masuk ke dalam IPDN. Kalau ternyata dari jajaran rektorat, dosen-dosen, Civitas Akademika, sikat. Ini soal keyakinan ideologi yang nggak mudah dikikis dan diradikalisasi. Sikat dulu, biar yang lain kelihatan dan kelojotan. Keras sedikit, asal terukur, nggak masalah lah. Sama Kak Adun jangan kasih main panjang. Semua kompak dalam satu barisan. Perintah dari Pak Presiden Jokowi terjemahkan dengan baik oleh Pak Tito Karnavian sebagai Mendagri ke semua jajarannya. Bahkan Kementerian Dalam Negeri yang paling dulu mendapat penghargaan WTH atau wajar tanpa Wahabi. Lari ke Bambang. Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan. Halo kawan. Aduh, ujungnya kena ngilu nih jadinya kan. Nah, ayo Pak Tito, kami bersama Bapak dalam hal ini. Kalau urusan sikat Wahabi dari bumi Nusantara, kita sih ayo aja Pak. Jangan sungkan-sungkan Pak. Kami ingin memastikan anak cucu kami nggak lagi mencium aroma Wahabis dan fru khilafah yang anyir itu. Ayo Pak Tito, kerahkan ilmu dan kemampuan Bapak. Jangan ragu meski yang ada di IPDN senior-senior sekalipun. Ini bukti mereka nggak bisa ngapa-ngapain terhadap paham ini Pak. Atau bahkan mereka adalah jamaahnya. Ayo Pak Tito, jangan sampai IPDN berubah jadi Universitas Wahabi Indonesia. Jangan cuma acaranya yang dibatalkan Pak. Atau penceramahnya diganti. Tapi kalau perlu, diobrak-abrik panitianya. Panggil semuanya yang tanggung jawab sampai level rektor atau tukang kebun sekalipun. Ingat slogan saya dalam memberantas kaum intoleran. Inklusivisme, Wahabis, dan sejenisnya Pak. Ingat nih Pak, dengerin Pak. Nggak keras, nggak keramas. Artinya kalau solusi untuk membersihkan IPDN dari kadrun ini cuma sekedar di atas kertas atau himbauan, alah itu nggak jantan Pak. Tes dan teliti seluruh Civitas Akademika yang terbukti menjadi bagian dari pengkadrunan ini. Pecat dan wajib kembalikan semua beasiswa dari negara. ASN yang terlibat juga sama Pak. Pecat dan kembalikan semua biaya pendidikan yang diterima. Ingat, negara tidak akan mengeluarkan biaya untuk pendidikan ASN rasa kadrun. Rakyat tidak rela pajak negaranya digunakan untuk menjadikan pinter dan mentereng Wahabis, Salafis, dan sejenisnya menjadi abdi bangsa. Ayo sikat sekarang juga Pak Tito. Kami Tarik Bambang. Sedikit disenggol lapor polisi, padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol, kau disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Kita dukung aksi melawan intoleran, radikalisme, dan juga terorisme demi Indonesia yang lebih baik dengan cara subscribe di kanal 245 TV. Makasih.